Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi umfid dharain amin ya rabbal alamin. Al-istinja'u, judulnya istinja atau bahasa kita cebok. Mal istinja'u, apa itu istinja? Tanda tanya. Huwa, yaitu, ayo. Apa itu istinja? Tanda tanya. Huwa, yaitu, yaitu ghuslus sabilaini, ghuslu, membasuh atau mencuci, ghuslu, membasuh as-sabilaini, dua jalan, yaitu membasuh dua jalan. Ngerti kan maksudnya dua jalan apa? Depan sama belakang. Jadi depan, kemaluan depan sama kemaluan belakang. Udah? Yang nulis artinya udah belum? Yaitu membasuh dua jalan bil ma'i, dengan air. Bil ma'i, dengan air. Yaitu membasuh dua jalan bil ma'i, dengan air. Bil ma'i, dengan air. Udah? Bil ma'i, dengan air. Dengan air. Dengan air, udah? Liizarati, untuk menghilangkan. Liizarati, untuk menghilangkan. Liizarati, untuk menghilangkan. Udah? Untuk menghilangkan, udah? Al-khariji, yang keluar. Untuk menghilangkan al-khariji, yang keluar. Minhuma, dari keduanya. Al-khariji, yang keluar. Minhuma, dari keduanya. Minhuma, dari keduanya. Koma. Minhuma, dari keduanya. Yang langsung nulis artinya kasih tanda koma. Udah? Koma, udah? Apa contohnya? Kalbauli, seperti kencing. Kalbauli, seperti kencing, pipis. Ya. Baul itu pipis atau kencing. Seperti pipis atau kencing. Wal ghaiti, dan BAB, buang air besar. Kalau bahasa anak sekarangnya pup. Ya. Kalau ghaiti, kalau bahasa orang Betawinya, bahasa kasarnya berak. Wal ghaiti, boker. Wal ghaiti, dan boker, boleh boker, boleh berak, boleh goit, boleh BAB, boleh pup, boleh, terserah dah. Manusia mana tuh banyak. Ya, goit itu BAB kalau bahasa kitanya. Ya, kalau bocah sekarang bilangnya pup. Iya, buang air besar, betul. Kalau bahasa orang dulunya boker atau berak. Iya. Titik, udah titik. Nah, selanjutnya, ini cuma ada dua pertanyaan doang. Selanjutnya, hal yajuzu, apakah boleh? Bawahnya lagi, jangan terusan. Bawahnya, tulis di bawahnya. Hal yajuzu, apakah boleh?
bikin paragraf baru. Hal yajuzu, apakah boleh, al istinja'u, beristinja atau cebok, apakah boleh cebok, bil hajari, dengan menggunakan batu, apakah boleh cebok dengan menggunakan batu? Nanti kita jelasin. Tanda tanya. Udah? Kelas belum? Kelas, lanjut dikit aja ini mah. Ya juzul istinja'u, boleh cebok. Ya juzul istinja'u, boleh cebok. Ya juzul istinja'u, boleh cebok. Bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Ya juzul istinja'u, boleh cebok. Bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Yang nulis artinya tulis koma, dengan 3 batu, koma. Udah koma. Udah Neng. Udah koma. Hatta, sehingga atau sampai. Hatta, sampai. Sehingga boleh, sampai boleh. Sampai tazulan najasatu, hilangnya najis. Sampai hilangnya najis. Sampai hilangnya najis. Minal mahalli, dari tempat keluarnya. Sampai hilangnya najis dari tempat keluarnya. Kholas. Titik. Sekarang kita jelasin. Udah belum? Ngerti dulu semua? Nah, sekarang madep sini semua kita jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin pembahasan kita malam ini. Kita ngebahas tentang bab apa? Cebok. Nah, sekarang kita jelasin. Apa itu pengertiannya cebok? Cebok ada pengertiannya, ada artinya. Iya. Kalau ditanya sama guru, ya, kalau ditanya sama guru, bang, atau gimana manggilnya? Manggil apa sih guru biasanya? Manggil nama ya kalau guru ya. Iya. Contoh, Ramdan. Iya Pak Guru. Coba apa pengertian daripada cebok? Ramdan kagak ngomong, tapi Ramdan cuma praktekin. Begini nama dia pakai air, terus pantatnya juga digituin. Itu namanya bukan ngartiin, tapi itu namanya praktekin. Sekarang ngartiin itu pakai lisan atau dikasih tahu pakai omongan. Apa itu istinja? Udah? Coba bareng-bareng jawab pertanyaan saya. Apa itu istinja? 1, 2, 3. Yaitu membasuh 2 jalan dengan air untuk menghilangkan yang keluar dari keduanya, seperti dan tuh. Jadi pengertian cebok, apa pengertian cebok? Membasuh 2 jalan. 2 jalan itu baik itu kubul atau dubul, jalan depan atau jalan belakang. Jadi membasuh jalan depan atau jalan belakang. Membasuhnya pakai apa? Bilma'i, dengan menggunakan air. Nah nanti pertanyaannya, gayung mah nggak bisa pakai
air. Nanti kalau di kamar mandinya kagak punya gayung, bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Pakai apa namanya contohnya? Pakai bukan pakai gayung, pakai apa namanya? Pakai botol, bisa nggak? Bisa. Yang penting isinya air. Nah, tapi nanti ada beberapa barang yang bisa dipakai buat cebok selain air. Nanti di bawah ada, nanti kita jelasin. Jadi yang paling utama, yang paling bagus itu kalau kita cebok makainya air. Tapi nanti kalau ente satu ketika, contoh ada yang pulang kampungnya naik bis atau naik kereta contohnya, atau naik pesawat, di mana bis ada contoh bis itu tempat yang punya kamar mandi, tapi kamar mandinya kagak ada airnya, cuman disediainya apa? Tisu. Sekarang juga ada mall-mall, kalau kita main ke mall, kita ke kamar mandi kagak ada air kalau kita BAB, tapi adanya apa? Tisu. Nah pertanyaannya, apakah tisu itu boleh buat bersuci? Nanti kita bahas. Jadi yang paling afdal kalau kita cebok pakai apa bareng-bareng? Pakai air. Nanti air tanya lagi, Ustaz, itu air semua air apa air yang tertentu? Nah, gitu pertanyaannya. Kalau saya bilang semua air, berarti air Sprite boleh nggak air Sprite? Iya. Air Coca-Cola boleh air Coca-Cola? Berapa? Air comberan malah makin najis pakai air comberan. Kalau air Coca-Cola nanti pantat ente atau kemaluan depan ente disemutin. Berarti nggak semua air bisa dipakai buat cebok. Yang abdul itu air putih. Air putih betul. Air keran betul. Sumur, pokoknya air yang bisa dipakai buat bersuci itu boleh dipakai buat cebok. Air kopi boleh dipakai buat cebok? Kalau boleh, pada hitam dan. Air teh boleh nggak? Nggak boleh, nanti disemutin. Jadi yang afdal itu air mutlak, atau kalau bahasa kitanya air apa namanya? Air putih, mau itu air untuk menghilangkan yang keluar min rumah dari keduanya, dari dua jalan. Jadi contoh, kita habis kencing, ya contohnya kita habis kencing, cara bersihinnya kita pakai apa? Pakai air. Contoh, kita habis BAB, cara bersihinnya pakai air. Jadi yang paling afdol, yang paling utama itu pakai air. Nah nanti kalau pertanyaannya, kalau saya lagi jalan-jalan ke Afrika, Ustaz, Afrika air susah. Ya, air sama makanan lebih mahal air dibanding makanan kalau di Afrika. Nah, kalau di Afrika air susah, saya ceboknya pakai apa, Ustaz? Pakai air atau nanti boleh yang lain? Nah, nanti kita bahas. Jadi ingat, pokoknya yang keluar dari dua jalan itu cara ceboknya menggunakan air. Paling afdal pakai apa? Pakai air. Nah, contohnya seperti kencing sama BAB. Jadi kalau kita kencing, kalau kita BAB, ya, kalau kita kencing, kalau kita BAB, itu cara bersihinnya paling utama pakai air. Pertanyaannya, Ustaz, kalau yang keluar dari kubur atau dubur bukan kencing atau BAB. Contoh, ada orang yang punya sakit. Ini mah sakit contohnya. Ada orang yang punya sakit. Keluar dari kemaluan depannya bukan air kencing. Tapi apa contohnya? Contohnya darah. Darah. Ya, kan ada kalau orang yang punya penyakit, maaf, ketika pipis bukan keluar air kencing tapi keluarnya darah. Kayak perempuan yang udah dapat datang bulan atau head atau pen, ya itu keluarnya bukan air kencing kan, tapi keluarnya apa? Darah. Nah, kalau yang keluarnya darah, kita bersihinnya pakai air atau pakai yang lain? Nah, kata ulama, walaupun itu keluarnya sesuatu yang jarang, itu kita ceboknya, bersihinnya tetap pakai air.
perempuan, perempuan ya, perempuan yang keluar darah, yang udah dapat head atau men, kalau dia di kamar mandi, dia bersihin, itu kemaluannya pakai air. Laki-laki yang punya penyakit, kencingnya bukan keluar air kencing, tapi keluar darah. Nah, itu darah yang keluar, dibersihinnya tetap pakai air. Tuh. Terus, kalau yang dari belakang, bukan keluarnya, bukan maaf, bukan tai Ustaz, tapi keluarnya contohnya biji kopi, contohnya koin. Iya, temennya lagi utang, utangnya cuma 1.000, duitnya tinggal 1.000-1.000-nya, biar kagak diminta, biar kagak ditagih sama temennya, duitnya dia makan, dia temen. Pas lagi BAB, pas lagi ngeden, keluar lagi tuh koinnya. Nah, itu cara bersihnya gimana? Cara bersihnya tetap pakai air, walaupun yang keluarnya jarang. Jarang nggak orang maaf BAB atau boker keluarnya koin, jarang kan? Jarang. Tapi tetap kalau keluarnya kayak gitu, tetap disuruh bersihin, bersihnya pakai apa? Pakai air. Jadi udah tahu ya. Jadi walaupun keluar sesuatunya itu jarang dari depan atau belakang, itu tetap cara bersihnya pakai air. Tuh, jadi cebok yang paling afdol itu menggunakan apa? Air. Sekarang pertanyaan yang bawahnya, Ustaz, boleh nggak kalau kita cebok nggak pakai air? Kayak tadi kasusnya, saya lagi jalan-jalan ke Afrika Ustaz, atau di Indonesia lagi musim kemarau, air susah, sekalinya ada air harganya selangit. Contoh, air biasanya kita beli 1 galon harganya 6.000. Pas lagi musim kemarau, 1 galon harganya naik jadi 50.000. Daripada kita cuma buat beli air, nah kita boleh bersuci menggunakan alat yang lain. Apa contohnya bersuci menggunakan alat yang lain? Di bawahnya dibilang bersuci boleh menggunakan batu. Jadi kalau zaman dulu orang itu bersuci ada yang pakai batu kalau air susah. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia air termasuk mudah apa susah? Mudah. Paling saudara-saudara kita yang ada di daerah timur itu mereka pada ngerasain air itu susah. Tapi alhamdulillah ya kebelakangan ini air itu udah semakin gampang. Makanya kata saudara-saudara kita yang ada di timur, gimana mereka ngomongnya? Gimana? Mata air sudah dekat gitu kata mereka gitu. Jadi sekarang di timur ya mata air sudah dekat gitu. Jadi di timur itu alhamdulillah sekarang udah banyak air, udah gampang dicari. Kalau zaman dulu air susah buat saudara-saudara kita yang ada di timur. Tapi sekarang saudara-saudara yang kita di timur bisa ngerasain air bersih. Makanya mereka ngomongnya apa? Mata air sudah dekat ya gitu. Kalau dulu susah mereka. Jadi kalau bersuci, kalau cebok pakai air susah. Makanya zaman dulu itu kadang-kadang orang cebok ada yang pakai batu. Makanya boleh hukumnya bersuci menggunakan batu. Ingat. Batunya semua batu atau batu tertentu? Hah? Semua batu atau batu tertentu? Semua batu atau batu tertentu? Kalau semua batu berarti contoh batu akik boleh dipakai buat bersuci nggak? Buat cebok boleh, buat cebok. Ya habis beol, mana masih ada sisanya. Kita bersihnya pakai batu akik, boleh apa enggak? Hah? Ingat, batu yang boleh dipakai, batu yang bisa narik atau yang bisa mencabut itulah najis. Kalau batu akik itu permukaannya kasar apa halus? Saya tanya dulu, batu akik kasar apa halus? Hah? Perempuan, batu akik kasar apa halus, Neng? Batu akik yang dipakai sama bapak-bapak ente, yang dipakai buat di tangan,
Kasar apa halus itu? Halus. Jadi batu akik kagak bisa dipakai buat cebok. Apalagi batu kolang. Ya, batu kolang itu bisa narik najis apa enggak? Batu kolang itu permukaannya kasar apa halus? Batu kolang, kalau yang sering main di kampung, main di kali kan ada batu-batu tuh. Nah, batunya itu kasar apa halus? Hah? Nah, batu kali ya, batu kali kasar apa halus, Pak? Halus. Berarti batu kali kagak bisa dipakai buat cebok. Contoh nih, batu bata. Batu bata kasar apa halus? Batu bata kasar apa halus? Kasar. Berarti batu bata bisa dipakai buat cebok. Jadi kalau kita maaf BAB atau boker ada batu bata. Nah, ini gini nih. Ini saya contohin langsung. Contoh ini batu bata. Kan batu bata bentuknya segi 4. Gini kan? Nah, itu cara bersuci nih, dengerin. Cara bersihinnya, maaf. Contoh, ini contoh aja ya. Ini contoh pantat kita nih, pantat. Nah, cara bersihinnya kalau pakai batu bata gimana? Nih, kan batu bata ada 4 sisi. Kita bersihin. Tuh. Kan tainya ketarik gak? Tainya ketarik apa enggak? Tarik. Kalau masih ada sisanya, kita pakai sisi yang lain. Berarti sisi yang ininya. Seret. Kalau masih ada, pakai sisi yang ini. Seret. Kalau masih ada juga, pakai sisi yang ini. Seret. Maksimal batunya berapa? 3. Kalau kurang dari 3, tapi maaf, kotorannya udah hilang, berarti itu udah cukup. Batu bata ada berapa sisinya? Hah? Batu bata ada 4. Nih, contoh nih, ini tuh kita dubur atau pantat. Nah, kita gosek, pas ada sisanya nggak? Kalau ada sisanya, kita pakai sisi yang ini, Kalau masih ada sisanya, kita pakai yang ini, Kalau masih ada sisanya, pakai ini. Nah, kalau misalnya udah bersih, ya udah cukup. Tapi kalau masih ada lagi, kita ambil batu yang lain. Jangan pakai batu yang ini lagi, karena batu ini udah najis. Ambil batu bata yang lain. Jadi gini, seret. Kalau masih ada ini, seret. Kalau masih ada ini, seret. Kalau masih ada ini. Nah, jadi gitu. Jadi ingat, kalau pakai batu kali itu nggak bisa ngangkat najis. Tapi kalau pakai batu bata bisa nggak ngangkat najis? Bisa. Maksimal pakai batunya berapa? 3. Tapi kalau cuma 1, najisnya udah hilang, kotorannya udah hilang, berarti udah cukup. Pertanyaannya, kalau kita punya teman kita orang kaya, pas lagi kita main ke rumahnya, kita BAB, maaf, kita numpang kencing, kita BAB, di kamar mandinya kagak ada air, cuman adanya tisu. Pertanyaannya, apakah tisu bisa dipakai buat cebok? Coba, apakah tisu bareng-bareng? Apakah tisu bisa dipakai buat cebok? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Di sini cuma dibilangnya air sama batu. Berarti tisu boleh apa enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nah, di sini saya tambahin. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairu muhtamin. Jadi ingat, barang yang padat, suci, bisa mengangkat najis, tapi tidak dihormatin, itu barangnya boleh dipakai buat cebok. Kira-kira tisu bentuknya padat apa cair? Barang-barang tisu bentuknya padat apa cair? Kurang kompak tisu padat apa cair? Tisu ada. Suci apa enggak? Suci. Bisa narik najis atau enggak? Bisa ngangkat najis. Dihormatin apa enggak?
Hah? Tisu dihormatin? Enggak. Tisu kalau kita injek-injek, dia marah apa enggak? Enggak. Nah, jadi tisu itu hukumnya boleh dipakai buat cebok. Kalau yang lain Ustaz, ada barang padat, suci, bisa ngangkat najis. Contohnya apa? Roti. Roti ya, roti tawar. Roti bentuknya padat apa cair? Roti bentuknya padat apa cair? Suci apa enggak? Roti suci. Bisa ngangkat najis apa enggak? Hah? Bisa enggak? Kalau kita buang air besar, kalau kita kalau kita colek ke tainya bisa nempel apa enggak di roti? Bisa, berarti bisa ngangkat najis. Tapi roti itu tidak dihormati atau dihormati? Dihormati, karena roti itu makanan manusia. Jadi roti itu walaupun bentuknya itu padat, suci, bisa ngangkat najis, tapi dia dihormati. Jadi nggak boleh dipakai buat cebok. Tapi kalau tisu, ya tisu bendanya itu padat, suci, dapat ngangkat najis, sama satu lagi tidak dihormati. Makanya tisu boleh dipakai buat cebok. Makanya kalau kita ada di sekolahan kita, contoh kita di tempat sekolah kita elit, agak ada airnya, kita BAB, adanya tisu, berarti tisu cukup untuk cebok. Tapi kalau orang kita tetap ya, kalau cuma cebok pakai tisu itu bawaannya geli. Betul apa enggak? Jadi yang paling afdol tadi bersuci atau cebok pakai apa? Pakai air. Kalau nggak ada air pakai batu. Kalau nggak ada juga baru pakai tisu. Nah, itulah pembahasan dalam kita kali ini mengenai tentang bab cebok. Ingat itu ya. Jadi paling afdol bersuci atau cebok menggunakan air. Kalau nggak ada air pakai apa? Pakai batu. Kalau nggak ada juga pakai tisu. Nanti baru pembahasan selanjutnya kita ngebahas tentang fardu wudu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita ngebahas bab tentang apa, abang-abang kelompok? Ngebahas tentang apa? Bab tentang cebok. Bahasa Arabnya apa? Istinja. Jadi istinja boleh pakai apa? Pakai air. Boleh pakai batu. Boleh pakai tisu. Sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita baru lanjutin tentang fardu.